Sayang, akhir-akhir ini aku sering dengar orang bicara tentang law of attraction. Katanya pikiran kita bisa menarik apa yang kita inginkan. Tapi kok rasanya agak mistis ya? Kamu yang suka neuroscience, bisa jelasin nggak sih apa yang sebenarnya terjadi di otak kita? Bisa banget. Jadi, yang sering disebut Law of Attraction itu sebenarnya punya dasar ilmiah yang sangat kuat. Namanya Reticular Activating System, disingkat RAS. Ini bukan sihir atau alam semesta yang mengabulkan permintaan, tapi mekanisme biologis di otak kita yang menyaring informasi dan membuat kita lebih peka terhadap hal-hal yang kita anggap penting. RAS itu apa sih? Di mana letaknya di otak? RAS adalah jaringan saraf kecil di batang otak, tepat di atas tulang belakang, seukuran jari kelingking. Meskipun kecil, perannya sangat besar. Ini bagian paling kuno dari otak kita, yang berevolusi untuk menjaga kita tetap hidup dengan selalu waspada terhadap ancaman dan peluang. Jadi fungsi utamanya apa? Fungsi utamanya dua. Pertama, mengatur siklus tidur dan bangun. Saat kita tidur dalam, RAS menurunkan aktivitas otak. Tapi begitu ada suara alarm atau nama kita dipanggil, RAS langsung membangunkan korteks otak. Kedua, dan ini yang paling relevan dengan Law of Attraction, RAS bertindak sebagai filter informasi. Setiap detik, otak kita dibanjiri jutaan bit data dari indera, tapi kesadaran kita hanya mampu memproses puluhan bit saja. Tanpa filter ini, kita akan overload. Filter seperti apa maksudnya? Contohnya? Bayangkan RAS sebagai bouncer di klub malam yang sangat selektif. Di luar pintu ada ribuan tamu atau suara, cahaya, bau, pikiran yang ingin masuk ke kesadaran kita. RAS memilih mana yang boleh masuk, mana yang ditolak. Contoh klasik, saat kamu baru beli mobil merah, tiba-tiba kamu melihat mobil merah di mana-mana. Bukan karena mobil merah tiba-tiba bertambah, tapi karena RAS kamu sekarang memprioritaskan informasi tentang mobil merah. Wah, jadi itu kenapa orang bilang pikiran menarik realitas. Tepat sekali. Saat kita sering memikirkan sesuatu, misalnya peluang bisnis, pasangan ideal, atau bahkan masalah, RAS mulai menyesuaikan filternya. Apa yang kita fokuskan menjadi kata kunci utama. Otak kemudian lebih mudah memperhatikan informasi, orang, atau kesempatan yang sesuai dengan kata kunci itu. Dunia di sekitar kita seolah-olah berubah, padahal yang berubah adalah persepsi kita. Apa yang menentukan prioritas RAS itu? Ada 3 prioritas utama. Pertama, keamanan. Apapun yang berpotensi bahaya langsung masuk kesadaran. Ledakan, nyeri mendadak, gerakan cepat. Kedua, identitas diri. Makanya kita bisa mendengar nama sendiri di tengah keramaian. Efek koktail party. Ketiga, nilai dan fokus pribadi. Apa yang kita anggap penting, yang sering kita pikirkan, atau yang sedang kita cari solusinya. Berarti kita bisa memprogram RAS ini. Ya, itulah kekuatannya. Dengan fokus yang konsisten, misalnya visualisasi tujuan setiap hari, afirmasi positif, atau terus memikirkan apa yang kita inginkan, kita mengirim sinyal berulang ke RAS. Lama-lama, RAS belajar bahwa hal itu penting dan mulai menyaring dunia untuk menunjukkan lebih banyak peluang yang relevan. Bukan karena semesta mendengar, tapi karena otak kita menjadi lebih peka. Jadi intinya law of attraction yang mistis itu sebenarnya hanya nama populer untuk kerja RAS. Persis, yang disebut magnet pikiran itu sebenarnya adalah sistem filter biologis yang bisa kita kendalikan dengan disiplin mental. Kalau kita fokus pada kelangkaan dan ketakutan, RAS akan menunjukkan lebih banyak bukti kelangkaan. Kalau fokus pada peluang dan rasa syukur, RAS akan membantu kita melihat lebih banyak peluang. Pengetahuan ini jauh lebih memberdayakan daripada sekedar percaya pada keajaiban, karena kita tahu cara kerjanya dan bisa mengendalikannya. Keren banget penjelasannya. Aku jadi paham kenapa fokus mental itu penting. Makasih ya, sayang. Sama-sama, mulai hari ini, yuk kita sama-sama latih RAS kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar kita inginkan.